Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Hadirin dan hadirat, para bapak, ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di pekan pertama di bulan Oktober ini, kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sebagaimana disampaikan tadi, insyaallah ya, pada setiap Senin pertama ya, pekan pertama pada setiap bulan kita akan bahas sirah sahabat The Series gitu ya. Jadi kalau sebuah televisi swasta itu ya, menayangkan sebuah serial sinetron, film Saur Sepuh The Series gitu ya. Nah, kita juga bikin juga ya sirah sahabat The Series. Dan tentu ini seperti kajian yang tidak ada ujungnya jemaah ya. Karena bicara tentang sahabat Nabi, sungguh jumlah mereka itu sangatlah banyak ya. Kalau jemaah sekalian atau kita semua baca kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, kitab sirah kontemporer yang menjadi rujukan hampir semua harakah Islamiyah ya, jamaah Islamiyah, apapun harakahnya sekira sepakat merujuk ke buku ini. Ar-Rahiqul Maktum ya, penulisnya Safi Rahman Al-Mubarakfuri, terkenal sekali ya, pemenang lomba sirat nabawiyah tingkat internasional. Di Indonesia paling tidak sudah diterjemahkan sepengetahuan saya, mungkin lebih, ada 5 penerbit yang sudah menerbitkan dan menerjemahkan buku ini dari berbagai background latar belakang penerbit tersebut ya. Nah, dalam kitabnya ini Al-Mubarakfuri mengatakan jumlah sahabat Nabi yang menyertai beliau dalam Hajjatul Wada, haji wada itu, paling tidak beliau mengungkapkan ada 3 angka. Pertama, 100.000 orang. 100.000 orang. Yang kedua, 120.000 orang. Yang ketiga, 124.000 orang. Kita ambil yang paling sedikit, 100.000 orang. Artinya kalau kita ingin bahas mereka satu persatu, kita butuh 100.000 bulan. 100.000 bulan saja sudah seperti Lailatul Qadar ya. 83 tahun sekian ya. Nah, jadi luar biasa. Itu jamaah ya, kalau setiap kali pertemuan kita bahas satu sahabat. Dan bisa jadi untuk merampungkan kisah Sayyidina Abi Bakar Siddiq ini ya, mungkin butuh 1 atau 2 bahkan mungkin 3 kali pertemuan ya. Saya ingat ada kajian rutin sejenis ini, walaupun waktunya rada mepet ya, ba'da maghrib sampai isya, di Masjid Alumni IPB Kota Bogor. Itu butuh waktu 5 kali pertemuan untuk bahas sosok Umar bin Khattab ya. Karena sangat luar biasa ya. Jadi maka saya sampaikan, mengkaji sejarah hidup para sahabat dan Nabi tentu saja itu seperti kita menggali mata air yang terus mengalirkan ya, air ya, mengalirkan keteladanan, mengalirkan ibrah ya, dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi. Saya lagi merampungkan buku ya, sejenis ya, 30 hari bersama Abu Bakar Siddiq. Ini buku tipis ya. Ada 30 kisah unik, 30 kisah Abu Bakar Siddiq ya, yang saya tulis. Dan ini harapan saya, ibu-ibu yang susah nidurin anaknya, dibacain per malam 1, sebulan khatam ya, jadi 1 bulan khatam ya. Ini satu sisi saja gitu kan, belumlah dari sisi misalnya keteladanan beliau dalam bisnisnya ya, biografinya secara lengkap. Dan karenanya walaupun sudah begitu banyak buku ditulis tentang sahabat Nabi ini jamaah ya, tapi sepertinya tidak pernah habis ya. 2002 ya,
buku pertama saya terbit 101 sahabat Nabi. Itu sudah masuk cetakan yang ke-12, 101 sahabat Nabi. Beberapa tahun kemudian terbit lagi seri yang kedua, 101 sahabat Nabi jilid 2. Ya, nanti akan sampai 5 insyaallah ya. 101 sahabat Nabi jilid 5. Jadi minimal ada 101 kali 5. Ada 505 biografi sahabat Nabi yang akan saya sajikan insyaallah. Tapi masih dalam proses. Hari ini jemaah kita akan bahas sosok Khalifatul Rasulillah ya, Khalifah Rasulullah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini slide yang dibikin oleh teman-teman ya. Luar biasa, bagus sekali ya. Jadi seorang sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kita mulai dari siapa dia ya. Abu Bakar Siddiq itu bukan nama aslinya ya. Nama aslinya adalah Abdullah ya. Dan nama Abdullah ini jamaah adalah nama yang paling banyak digunakan oleh bangsa Arab ya, sebelum Nabi dilahirkan. Ya, jadi sebelum Nabi dilahirkan, di antara nama yang paling banyak itu adalah nama Abdullah. Bahkan mungkin hari ini juga ketika kita pergi ke Saudi ya, nggak tahu namanya, kita dipanggil Abdullah tuh. Abdullah ya. Padahal namanya kita bukan Abdullah. Ini nama pasaran, Abdullah. Hamba Allah, ayah baginda Rasul juga namanya Abdullah. Nanti coba dihitung ulang lagi ya. Saya pernah menghitung sekilas dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Tapi mohon dicek lagi nanti ya. Imam Az-Zahabi itu menulis biografi tokoh para sahabat diantaranya dan memasukkan 400 lebih nama sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Ya, ada 400 lebih nama sahabat Nabi yang diawali dari Abdullah. Ya, Abdullah bin Utsman yang sekarang kita bahas. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin siapa lagi ya? Rawaha. Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Maktum. Ya. Ini yang bisa dihitung dengan jari gitu kan. Dan itu yang disebutkan namanya dalam sejarah secara terang-terangan. Ada yang tidak dikenal lagi nama Abdullahnya itu, seperti Abu Bakar Siddiq ini. Bisa jadi kita yang ada di sini nggak tahu tuh kalau nama beliau aslinya adalah Abdullah. Taunya kita Abu Bakar Siddiq. Ya, nah, ayahnya Abi Kuhafa, ya, nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman atau Abu Kuhafa bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin At-Taimi. Nah, saya berhenti di sini karena itu Abdullah ini ya termasuk dari kabilah At-Taimi. Ya. Abbas Mahmud Al-Aqad dalam salah satu serinya, beliau juga menulis serial sahabat Nabi ya. Saya punya 12 jilid ya. Beliau mengatakan bahwa Quraisy ya, Quraisy itu kan klan besar Arab ya, bangsa Arab ya, keturunan Kan'an, keturunan Adnan, keturunan Nabi Ismail. Nah, Quraisy itu ya punya 10 kabilah terkenal. 10 kabilah terkenal yang saya hafal misalnya. Ada Bani Hashim, ini keluarganya Rasul. Ada Bani Umayyah, ini keluarganya Utsman bin Affan, keluarganya Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Ada Bani Makhzum, ini kabilahnya Abu Jahal, Khalid bin Walid ya. Ada kabilah Bani Adi, ini kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada juga kabilah Bani Saham, ini kabilahnya Amr bin As. Ada kabilah Bani Zuhrah ya, ibu Rasul SAW. Ada kabilahnya At-Taimi yang sekarang kita bahas, Abu Bakar Siddiq, dan ada 3 yang lainnya. Nah, ini kabilah-kabilah yang terkemuka di Jazirah Arab. Makanya kalau kita baca ulang sejarah hijrahnya Nabi jamaah, di antara usul Abu Jahal itu apa? Ya, supaya Nabi Muhammad ini bisa dibunuh dan kabilah Bani Hashim tidak bisa menuntut balas, maka dia harus dibunuh oleh masing-masing pemuda yang berasal dari kabilah-kabilah terhormat di Mekah. Maka terkumpullah 10 pemuda dari masing-masing kabilah mengepung rumah Rasul. Itu mewakili masing-masing. Ya. Nah, Bani At-Taimi di jamaah adalah kabilah yang terkemuka juga dari kalangan Quraisy. Ya. Walaupun beda klan dengan Rasulullah SAW, ketemunya di Murrah bin Ka'ab. Ya.
Di masa jahiliyah, Abu Bakar ini dikenal dengan atau sering dipanggil juga dengan Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, dan diubah Nabi dengan Abdullah karena ya menyambung kata abdu yang artinya hamba dengan selain Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai nama anak. Jadi kalau mau ngasih nama anak ya mesti abd, setelah itu harus Allah atau Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Quddus, Abdul Aziz, Abdul Rahim, dan ada 99 lebih mungkin ya. Nah, itu dibolehkan. Tapi abd tidak boleh disambungkan dengan selain nama Allah dan selain Asmaul Husna. Maka Abdul Ka'bah itu nggak boleh. Abdul Kursi, Abdul Maktab ya, hambanya meja, nggak boleh ya. Jadi harus abdu ya, setelah itu. Dan sebaliknya, kita tidak boleh memberikan nama anak dengan nama Allah dan Asmaul Husna. Siapa nama anaknya? Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Atau siapa namanya? Ar-Rahman, nggak. Siapa namanya? Al-Quddus, Al-Malik, nggak boleh ya. Jadi Ar-Rahman gitu nggak ya. Kalau mau R-nya dihilangin jadi Rahman, sehingga dia bukan jadi Asmaul Husna lagi. Siapa namanya? Al-Aziz, nggak boleh, karena Al-Aziz ya, itu Asmaul Husna. Kalau mau Abdul Aziz. Kita mengenal seorang tabi'in ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah ini ya, jadi tapi kalau nama-nama nabi, nama-nama malaikat itu boleh ya. Siapa namanya? Nuh misalnya ya. Siapa namanya? Musa, boleh ya. Malaikat, siapa namanya? Jibril. Iya, kan ada ustadz kita, Ustadz Abu Jibril. Dia punya anak namanya Jibril, maka dipanggil dengan Abu Jibril. Abu Jibril, ya, namanya Jibril, Muhammad Jibril. Adiknya siapa? Mikail. Ya serius, ya, hafiz Quran, ya. Hafiz Quran orangnya luar biasa, ya, anak-anak beliau itu ya. Jadi boleh ya. Cuman kalau siapa namanya? Nakir. Kayaknya takut kita ya. Serem juga itu ya, munkar gitu ya. Walaupun mungkin boleh gitu tapi ya ya. Apa serem ya? Siapa namanya? Israel. Wow. Pas dia naung, tok siapa di luar? Israel. Serem tuh, Israfil ya. Jadi serem ya, karena Israel datang nyambut nyawa biasanya. Nah ini ya. Dan ia juga pernah dipanggil dengan Atiq ya, artinya yang dibebaskan dari api neraka. Atiq ya. Ayahnya ya Abu Kuhafa atau dipanggil dengan Utsman ya. Ayahnya seorang pedagang sukses ya, seorang pengusaha, dan ibunya ya, Ummul Khair ya, atau nama aslinya adalah Salma binti Sakhr ya. Ini sekilas tentang Abu Bakar Siddiq. Sebelum masuk Islam jamaah, Abu Bakar Siddiq ini sebagai pengusaha ya, sebagai seorang pengusaha terkenal. Ini yang membedakannya dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar itu bukan pengusaha. Ayahnya pun juga bukan pengusaha, ayahnya Umar. Ayahnya Umar itu peternak, ya, pemilik unta yang sangat banyak. Dan Umar lah yang ya, menggembalakan unta milik ayahnya ini. Di mana ayahnya ini sangat galak gitu ya, sangat disiplin ya. Sehingga ada riwayat mengatakan ayahnya Umar itu lebih sayang kepada untanya daripada kepada Umar gitu ya. Saking galaknya ya. Jadi kalau Umar nggak pulang-pulang ya, dia tenang aja. Tapi kalau untanya hilang, dia ribut gitu ya, dinyariin. Jadi kalau anaknya Umar ini nggak balik-balik ya, dia santai aja, nggak tanyain. Tapi kalau untanya hilang, nah itu Abu Bakar bukan. Abu Bakar ini seorang pengusaha, bahkan dikenal juga sebagai pengusaha pakaian, ya, pengusaha fashion ya. Dari zaman ke zaman di antara bisnis yang tidak pernah matinya itu barangkali adalah bisnis pakaian ini, karena diperlukan terus. Ulama ya, Abu Hanifah juga pengusaha pakaian jadi ataupun pakaian yang belum jadi. Abu Hanifah ya, seorang pengusaha pakaian terkenal. Nah, Abu Bakar juga pengusaha pakaian yang terkenal, dan dia juga dikenal sebagai orang yang suka mengurusi ganti rugi ya. Jadi ganti rugi ini maksudnya ketika ada yang ngutang gitu ya, kemudian nggak bisa bayar, maka biasanya dia nalangin dulu tuh. Makanya orang senang banget dengan Abu Bakar Siddiq ini. Nanti kita akan ceritakan jemaah, ketika suatu saat dia akan pergi ke Habasyah, pengen hijrah, di antara orang yang menghalangi beliau supaya tidak hijrah, itu adalah orang-orang kafir Quraisy, bukan kaum muslimin.
Mengapa? Karena mereka kehilangan Abu Bakar Siddiq, ya, yang bisa nalangin utang mereka gitu ya, yang bisa menjadi membantu ganti rugi, denda dan seterusnya ya. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain lalu kemudian harus bayar diat, denda, demikian tradisi bangsa Arab itu, maka dia suka nolong, bantu. Ya. Merupakan teman bisnis ya, baginda Rasul yang sangat dekat. Kebetulan rumah beliau juga tidak begitu berjauhan dengan baginda Rasul SAW. Berhadapan begitu kira-kira. Cuman mungkin beda kompleks saja ya. Iya ya. Kalau jamaah sekalian umroh hari ini ya, rumah Nabi itu kira-kira berada di ini Safa, ini Marwah, ini Jabal Qubais. Nah, di tengah inilah lembah Bani Hashim itu. Disitulah rumah Rasul kira-kira. Rumah Abu Bakar di depannya. Ya, kalau hari ini sudah jadi toilet tuh, toilet gede. Ya, jadi kalau kita ke Marwah jamaah keluar ke toilet, belakangnya itu lembah Bani Hashim. Masih ada Maulidun Nabi, tempat kelahiran Nabi itu masih ada ya, diperkirakan tempat kelahiran Nabi. Nah, di toilet besar ini, disitulah rumah Abu Bakar dulu. Ya, dan di situ juga rumah Khadijah radhiyallahu anha. Itulah yang kemudian membuat Nabi itu kenal dengan Khadijah, karena sering datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan bertemu dengan Khadijah. Ya, konon Abu Bakar Siddiq ini juga orang yang memperkenalkan baginda Rasul dengan Khadijah di awal-awal, sehingga baginda Rasul melakukan kerjasama bisnis dengan Khadijah. Ya, Nabi sebagai mudharibnya, sebagai pengusahanya, sementara Khadijah ini sebagai investornya, begitu kira-kira ya. Nabi menjalankan bisnisnya ke Syam dengan akad mudharabah, bagi hasil. Ya. Khadijah memberikan investasi, Nabi menjalankan usaha, hasilnya dibagi berdasarkan keuntungan. Ya, bisa 50-50, bisa 80-20 sebagai mana kesepakatan bersama. Ini disebut dengan sistem mudharabah. Karakter fisik ini yang saya dulu salah jemaah. Waktu kecil ketika saya baca cerita tentang keberanian Abu Bakar Siddiq ikut perang bersama Rasul, bayangan saya itu badannya gede, tinggi, besar gitu ya, bewoknya lebat. Ternyata kalau kita baca sejarah tidak begitu. Nah, misalnya yang digambarkan oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi atau kemudian Abbas Mahmud Al-Aqad dan beberapa buku yang lainnya mengatakan tidak. Tubuh Abu Bakar As-Siddiq itu kurus. Ya. Kurus ya, tapi bersih gitu ya, dan lincah. Biasanya orang kurus yang lincah. Saya nggak nyindir yang gemuk ya, saya ngomongin yang kurus ya. Lincah gitu ya, cepat ya. Jadi kalau lomba lari itu mesti menang. Kayak presiden kita ya, Jokowi. Lincah ya. Wajar kalau ada yang doain dia supaya agak gemukan ya. Wajahnya cerah ya, bersahabat, dan pinggangnya kecil. Jangan tersinggung kalau di sini ada yang pinggangnya beda dengan Abu Bakar Siddiq. Kecil, sehingga ada riwayat dalam kitab Subulus Salam itu jemaah tentang fikih memang, dan ini menjadi mula terjadinya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum isbal. Isbal, memanjangkan pakaian ya, celana melebihi kedua mata kakinya. Mengapa? Karena Abu Bakar Siddiq itu pernah ditemukan pakaiannya itu melebihi mata kaki. Padahal Nabi jelas mengatakan ya, ma asfala minal ka'baini finnar. Pakaian yang melebihi kedua mata kaki itu di neraka. Ya. Nah, ini Abu Bakar pakaiannya melebihi mata kaki. Para sahabat ya, mengkonfirmasi ya, pakaianmu melebihi mata kaki. Isbal, sombong, nggak boleh. Kata Abu Bakar Siddiq, ini nggak sengaja. Pakaian saya ini melorot katanya gitu ya. Jadi pakaian di masa mudanya jamaah dipakai ketika dia masa tuanya itu melorot. Kalau kita nggak muat lagi. Jadi pakaian di masa muda kita ya, dipakai di masa tua, dipakai nggak muat lagi gitu ya. Kalau Abu Bakar Siddiq nggak. Ya, jadi pinggangnya itu masih ramping gitu ya. Masih ramping, kurus, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hukum isbal. Ada yang mengatakan haram berdasarkan teks sharih hadis Rasul tadi, zahirul hadis begitu. Ya, ma asfala minal ka'bain finnar ya, dan hadis-hadis yang lainnya. Tapi imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan enggak. Ya, karena orang yang tidak niat sombong itu boleh, kata Imam Abu Hanifah. Makanya di kita khilaf ya. Yang bermazhab Hambali cenderung mengatakan haram. Ya, tapi yang bermazhab Hanafi cenderung mengatakan boleh-boleh saja. Nah, Imam Asy-Syafi'i agak bijak sedikit. Kata beliau makruh gitu ya, enggak haram. Ya, yang haram itu kalau
dengan niat sombong, ya. Nah, jangan sampai juga kita sebaliknya, ya, pakaian di atas mata kaki tapi sombong. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi haram itu sombong. Yang disepakati para ulama itu adalah sombongnya, ya. Soal pakaian melebihi bawah mata kaki khilaf. Kalau mau amannya di atas mata kaki dan tidak sombong, itu amannya, ya. Tutur katanya halus, lembut. Ini yang membedakan beliau dengan Umar bin Khattab. Makanya ketika Nabi bicara dengan Umar, beda ketika beliau bicara dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tutur katanya halus tapi tegas, ya. Jadi halus tapi tegas. Nanti kita akan lihat bagaimana beliau bersikukuh, ya, bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat setelah Nabi wafat. Kalau dia voting jamaah waktu itu, apakah Anda setuju orang yang tidak bayar zakat diperangi atau tidak? Di voting, kalah Abu Bakar Siddiq. Karena sebagian besar tidak setuju diperangi. Terutama Umar, bahkan Umar sendiri tidak setuju. Tahanlah dulu. Yang penting mereka sholat, yang penting mereka muslim. Soal zakat entarlah pelan-pelan. Kata Abu Bakar, enggak. Seandainya saya sendiri yang harus berangkat, katanya gitu, ya, saya akan berangkat memerangi mereka. Nah, menariknya adalah ketika pemimpin sudah memutuskan, yang lain ngikut. Yang lain setuju dan dilaksanakan titah Khalifah Abu Bakar Siddiq tersebut. Selalu dijadikan tempat bertanya, ya, karena ketinggian ilmunya, pengalamannya, berani, kokoh pendirian, ya, penyabar, tapi punya kemauan yang keras dan bersifat sangat wara. Wara itu jamaah hati-hati. Ya. Ada kisah ketika dia menyuruh salah seorang mantan budaknya, pembantunya pergi ke pasar untuk belanja, pulang bawa makanan, langsung dimakan. Ya. Begitu makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya dan hampir tertelan, dia nanya, ini dari mana? Ya. Ini dari mana? Maka kata mantan budaknya, pembantunya ini, saya dulu di era jahiliyah tukang sihir, suka melakukan sihir. Ya. Nah tadi saya coba lagi gitu dan dapat ini makanan ini. Begitu riwayatnya gitu, ya. Oleh Abu Bakar Siddiq jamaah, makanan tersebut dikeluarkan, dipaksa keluar. Bahkan kalaupun kata beliau, nyawaku harus keluar bersama dengan makanan yang hampir tertelan tersebut, saya akan tetap lakukan. Saking dia mengantisipasi, ya, agar tidak mengkonsumsi makanan yang syubhat sekalipun. Ya. Nah ini luar biasa, ya. Dan ini juga penting bagi kita, ya, bahwa memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi itu penting. Saya nggak tahu apakah kita sanggup seperti Ismail, ya, bin Ibrahim bin Mughirah, ya, ayahnya Imam Bukhari, ketika dia akan meninggal dunia, ya, dia memastikan bahwa anak saya ini nanti, begitu kira-kira, ya. Imam Bukhari waktu itu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardizbah, itu nama panjang Imam Bukhari. Saya pastikan bahwa semua makanan yang saya berikan kepada anak saya, ya, Imam Bukhari ini maksudnya, itu didapat dari semuanya dari jalur yang halal, tidak ada yang subuhat sekalipun. Nah, jadi saya nggak tahu bisa nggak kita mengatakan hal itu kepada anak-anak kita. Nah, ya, saya pastikan semua yang saya berikan ini pasti halal, tidak ada syubhat. Halal min wijhatain, dari dua sisi. Halal zatnya, bukan yang diharamkan seperti babi, minuman keras, darah dan kemudian bangkai, haram secara zat, ya. Atau sebaliknya, haram bukan zatnya tapi dari cara mendapatkannya, ya, syubhat, ya. Dan dari sinilah sulitnya kita, ya. Hari ini kita sulit menemukan, mohon maaf, kalau dulu ada istilah madu di tangan kanan, racun di tangan kiri gitu kan. Sekarang kebalik-balik. Kadang racun itu di tangan kanan gitu, ya, mematikan. Ya. Kita sulit membedakan ini hadiah atau sogok. Terutama para pejabat. Abu Bakar Siddiq sangat wara dan zuhud. Ya, zuhud itu beda dengan miskin. Zuhud itu sederhana, walaupun secara penampilan mirip. Ada orang pergi kemana-mana pakai sepeda. Ini orang nggak bisa beli mobil atau udah bosan pakai mobil gitu, ya, susah bedainya. Ya. Tapi kadang kelihatan juga kalau sepedanya mahal, ini kira-kira zuhud gitu, ya. Nah, Abu Bakar Siddiq itu terkenal dengan orang yang zuhud, ya. Tidak suka mengenakan pakaian yang wah. Ya. Nanti kita akan ketemu dengan sosok Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan itu, apalagi Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Saya khatam sekali riwayat hidup sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini karena tesis saya tentang beliau, ya. Itu beda,
ya, Abdurrahman bin Auf itu, ini orang kaya, kita tidak salahkan, boleh-boleh saja gitu kan. Ini pilihan ya. Utsman itu termasuk orang yang suka berpakaian indah. Ya. Abu Hanifah itu jamaah, ya, itu termasuk orang yang suka berpakaian indah, berpakaian sampai 2-3 lapis kadang dia, gitu kan. Pakaian dalam, pakaian luar, pakai jubah dengan gagah gitu ya. Jadi begitu dia masuk itu kelihatan bahwa dia itu ustadz gitu ya. Beda dengan yang lain ya. Jadi gagah lalu kemudian berwibawa ya. Nah, kalau Abu Bakar ini enggak. Abu Bakar Siddiq ini tidak ya. Atau Umar bin Khattab itu tidak. Ini yang membedakan karakter para sahabat. Utsman itu cenderung agak sering menggunakan pakaian yang gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu suka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Ya. Abu Bakar tidak, walaupun dia mampu. Ini pilihan hidup ya, yang mungkin bagi kita menyesuaikan lah gitu ya. Kapan kita harus berpakaian indah ya, kapan juga harus berpakaian sederhana ya. Tapi yang penting zuhud itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhdu, zuhud adalah meletakkan dunia itu di tangan dan bukan di hati. Dan inilah yang menjelaskan kepada kita jamaah, mengapa ketika diminta infak oleh Rasul SAW, Abu Bakar Siddiq ini gampang diinfak karena hartanya di tangan. Kalau hartanya di hati itu susah keluarnya gitu kan. Tapi kalau harta di tangan itu gampang keluarnya. Ya. Nanti kita akan bahas perang Tabuk di mana beliau menginfakkan seluruh hartanya yang dia miliki ya. Para ulama jamaah menyebut Abu Bakar Siddiq dengan sebutan afdhalus sahaba ba'da Rasul. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya mengatakan afdhalus sahabati ba'da Rasul, sahabat Nabi yang paling afdal, paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ada yang berbeda, yang berpendapat lain. Ya. Misalnya terutama orang-orang Syiah ya, mengatakan tidak, yang paling afdal itu adalah Ali. Di luar Syiah juga beberapa ulama mengatakan ada sahabat Nabi yang lain. Tapi mayoritas ya, mengatakan kalau dibuat peringkat ya, maka yang paling afdal ya, punya keutamaan lebih adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa demikian? Karena dua hal. Pertama jamaah, Abu Bakar Siddiq ini orang yang status sosialnya itu dari kalangan bangsawan Bani Taimi. Siapa yang tidak kenal ya, jadi dia tidak seperti Abdullah bin Mas'ud misalnya, atau Khabbab bin Art ya, atau Bilal bin Rabah. Ini kalangan yang badiyatar ra'i gitu kan. Jadi orang yang menengah ke bawah ya. Abu Bakar ini enggak, dia menengah ke atas status sosialnya. Yang kedua, dia orang kaya. Nah, ketika Rasulullah SAW ya, menyebarkan Islam ya, maka yang dia lakukan, dan ini yang membedakannya dengan yang lain jamaah, dengan status sosialnya yang tinggi, kalangan bangsawan dari Bani At-Taimi, dia bisa bergaul, menjangkau pergaulannya dengan orang-orang yang atas. Maka dia bergaul dengan Utsman bin Affan, bergaul dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, berkawan dengan Abdurrahman bin Auf, berkawan dengan Sa'id bin Zaid, dan kalangan menengah ke atas yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, dengan harta yang dimiliki, dia bisa menjangkau dan ya, mengayomi, membela kalangan du'afa. Atas dapat, bawah kena. Ini yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq itu ya, bahkan pernah membebaskan ya, 70 lebih budak ya, dan mengislamkan puluhan para sahabat Nabi terkemuka. Utsman bin Affan itu masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Barangkali 70% 10 sahabat yang jamin masuk surga itu seluruhnya masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, dan mereka itu kalangan menengah. Nah, kalaulah hadis Nabi mengatakan bahwa man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya, falahu ajruhu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Maka pahala-pahala orang tadi jamaah, setinggi apapun pahalanya Utsman, dia tetap di bawahnya Abu Bakar Siddiq, karena Utsman itu masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Dan keutamaan-keutamaan orang-orang seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Art, Abdullah bin Mas'ud, inilah
ya, berkat pembelaan ya, dari Abu Bakar Siddiq. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga para ulama mengatakan Abu Bakar Siddiq afdhalus sahabati ba'da Rasul. Atas dapat, kena bawah dapat. Kalau kita kan enggak nanggung. Atas enggak dapat, bawah enggak ada duitnya, sudah. Enggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nah, dia dengan kebangsawanannya jemaah bisa. Dengan kehormatannya bisa. Dengan uangnya juga dapat. Dan orang yang pertama membenarkan risalah Rasul SAW. Kalau yang lain itu masih mikir-mikir gitu ya, mohon maaf, dengan segala keutamaan Umar itu luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Tapi terhadap risalah Nabi tidak. Dia nggak langsung ahlan wa sahlan, langsung sam'an watan, enggak. Paling tidak 3 tahun Umar itu bermusuh dengan Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Begitu mulianya misalnya ada seorang sahabat lagi namanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Mulia luar biasa, seorang sahabat terkenal, syahid dalam perang Yarmuk dia, melawan nabi palsu waktu itu ya. Mulia luar biasa. Tapi walaupun demikian, ketika Nabi mengajaknya masuk Islam, dia sempat maju mundur. Ya. Nah, begitu luar biasanya Khalid bin Walid jamaah, dia tidak langsung menerima Islam. Bahkan agak lama sempat ikut kaum muslimin memerangi Rasul dalam perang Uhud, perang Khandaq, bahkan sempat ingin membunuh Rasul ya, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ya, dan dengan akalnya gitu kan. Tapi Abu Bakar enggak mikir, langsung menerima ya. Baik awal Islam maupun pada wahyu-wahyu yang berikutnya. Kita ingat sekali bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang sempat mengguncang sebagian kaum muslimin dan menambah amunisi orang-orang kafir Quraisy untuk membuli Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa. Isra Mi'raj itu jemaah, selain dia adalah tasliyatan lir Rasul gitu ya, hiburan bagi Nabi setelah 2 orang yang beliau cintai wafat, Abu Talib dan Khadijah wafat, maka Isra dan Mi'raj itu menjadi semacam tasliyah, hiburan bagi Nabi, jalan-jalan bagi Rasulullah. Tapi di sisi lain itu menjadi semacam tekanan kejiwaan bagi Nabi. Dia harus menyampaikan sesuatu yang secara logika itu tidak masuk akal. Sehingga orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya itu seperti mendapatkan peluru baru nih. Ya, kayak kita, mohon maaf, kayak seperti sekarang ya, era bully membuli, kita seperti dapat bahan baru gitu ya untuk mengklik, mengenter. Wah, ini mumpung nih. Ya, ketika lawan politik kita atau orang yang kita tidak senangi melakukan kesalahan, kita seperti mendapatkan peluru baru. Nah, waktu itu demikian juga dengan Abu Jahal CS. Muhammad SAW mengatakan bahwa dia diperjalankan min Makkah, dari Makkah ke Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu jemaah lebih dari 1200 km. Ya. Panjangnya perjalanan, nggak mungkin ditempuh dalam waktu setengah malam. Tapi Nabi mengatakan itu majnun, kata mereka, gila, ini nggak mungkin. Ya. Beberapa sahabat Nabi yang keimanannya masih belum mantap gitu ya, belum mantap, stres, galau luar biasa. Mereka nggak yakin Nabi yang mengatakan, ya. Mau tidak yakin, ya. Mau yakin, ya. Secara logika tidak masuk akal. Mau nggak yakin Nabi yang bicara, yang selama ini tidak pernah dikenal melakukan kebohongan. Abu Bakar Siddiq tidak. Ketika dikatakan hal itu kepada Abu Bakar Siddiq, kata beliau, asyaddu min dzalika, lebih dari itu saya percaya. Ya, maka gelar As-Siddiq pun disematkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingat sebuah peristiwa ketika Nabi pernah dipukul, digebukin, diludahin, disepak oleh Quraisy, kafir Quraisy. Maka Abu Bakar Siddiq ya, mengajukan dirinya menggantikan Rasul. Nabi akhirnya dibawa keluar dari keramaian ya, dan yang menggantikan beliau digebukin itu Abu Bakar Siddiq. Sampai dia pingsan. Begitu dia pingsan jemaah, dibawa ke rumahnya, diobati oleh keluarganya, oleh ibunya. Ya, dan begitu disiuman, dikasih minum. Standar pingsan, siuman, kasih minum. Pertanyaan pertamanya ketika disiuman dan membuka matanya adalah, Aina Muhammad Rasulullah? Di mana Muhammad Rasulullah? Apakah dia aman? Ya, apakah dia selamat? Kata keluarganya, selamat. Kami mendapatkan kabar dia selamat.
Kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak akan minum air ini sebelum ketemu dengan Rasulullah SAW dan memastikan dia selamat. Ya, maka dibawalah dia ketemu Rasulullah, dan begitu yakin baru kemudian dia ingin meminum minuman yang diberikan. Jadi kecintaan kepada Rasulullah luar biasa. Sama ketika beliau hijrah, nah dari Makkah ke Madinah jemaah, dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, hari Jumat, Sabtu dan Ahad bersembunyi di Gua Sur. Maka Abu Bakar Siddiq orang yang mendampingi Rasulullah, menutup sebuah lubang-lubang di gua tersebut dan memastikan bahwa tidak ada hewan yang membahayakan. Tapi tetap saja ada. Dikabarkan ada hewan semacam ular atau serang atau kalajengking begitu yang mematuk kaki Abu Bakar Siddiq. Itu kisahnya sangat dramatis. Jadi karena Gua Sur itu kan tidak terlalu luas. Abu Bakar Siddiq duduk dan Rasul pun merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar Siddiq malam hari, menahan sakit yang luar biasa karena patukan ular di salah satu tubuhnya itu membuat tubuh Abu Bakar ini gemetar. Dia menahan rasa sakit. Dikisahkan bahkan air matanya berurai menetes ke pipi Rasulullah yang sedang rebahan di pangkuannya. Rasul kaget. Kenapa menangis ya Abu Bakar? Abu Bakar enggak, dia enggak mau menjelaskan, khawatir mengganggu istirahat baginda Rasul. Tapi ketika didesak terus, akhirnya dia mengatakan, dan diobati oleh Rasul dan sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bela-belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nah ini yang saya ceritakan tadi, menemani baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dan pada serial peperangan berikutnya, semua peperangan jamaah dia tidak pernah absen. Saya ingin garis bawahi, Abu Bakar Siddiq ini infak paling gede, perang paling depan. Nah, kalau kita kan enggak, kalau sudah infak enggak ikut. Ya kan? Saya kan udah infak, enggak. Dia enggak, infak paling gede, perang paling depan. Saya mulai dari perang Badar. Perang Badar ini kan perang pertama antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Tahun kedua Hijriah, Ramadan. Ramadan ke pertama. Tahun kedua Hijriah, Ramadan pertama bagi kaum muslimin. Ini perang unik. Mengapa? Karena ini perang antar keluarga. Keluarga Muhajirin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abu Bakar. Ini kalangan Muhajirin. Di seberang sana ini keluarga mereka juga, orang-orang Quraisy. Dan berperanglah 313 melawan 1000 lebih tentara Quraisy. Nah, dalam peperangan ini sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw syartahum. Kalian akan menemukan sebuah kaum, kata Allah, yang mencintai Allah dan hari akhir dan berhadapan dengan keluarga mereka, aba'ahum, orang tua mereka, abna'ahum, anak-anak mereka, ikhwanahum, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Di satu sisi kaum muslimin, kafir Quraisy berhadapan. Kita temukan Umar bin Khattab berhadapan dengan pamannya. Umar di pihak kaum muslimin, pamannya pihak kafir Quraisy, dibunuh pamannya. Adik ibunya sendiri. Siapa namanya? Lupa saya. Hantamah binti Hisham kalau nggak salah ya. Jadi adik kandung ibunya sendiri dibunuh oleh Umar. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini jamaah duta pertama yang dikirim Rasul ke Madinah dan dia ikut dalam perang Badar ini. Lawannya siapa? Adiknya sendiri. Al-Iz bin Umair. Itu lucu. Begitu adiknya ditawan, diikat tangannya ke belakang, disuruh mojok. Dia bilang ke teman-temannya, jagain orang ini katanya. Jangan sampai lepas. Saya tahu emaknya kaya katanya. Iya, emaknya juga tahu dia. Maksudnya jangan sampai lepas, nanti bisa ditebus karena orang tuanya kaya. Jagain katanya, jangan sampai lepas. Saya tahu ini orang tuanya kaya gitu kan. Ya orang tuanya juga, maka dia tahu. Sama kayak di kampung saya dulu ada kepala sekolah, anaknya itu sekelas dengan saya. Suatu saat anaknya bolos. Datang ditendang, dipukul sama dia sambil maki-maki. Kepala sekolah dulu kan begitu. Kalau sekarang kan melanggar HAM. Nah boleh, ini dulu ya, tahun 80-an, 85, 86 ya.
Sambil teriak kepala sekolah itu, katanya, kalau kau berani datangkan kemari bapak kau, saya nggak takut. Iya, dia bapaknya gitu kan. Kita di belakang ketawa ngakak. Ini kepala sekolah lucu juga. Jadi anak sendiri Pak, telat masuk dipukul, disepak gitu kan. Kata dia, Pak, berani katanya itu kan, bapak kau datang kemari, saya tidak takut. Ya ini kan yang bapaknya sendiri. Nah jadi Mus'ab juga demikian gitu. Ini jangan lepas katanya. Saya tahu maknya kaya katanya. Maknya juga. Nah dalam perang Badar ini jemaah juga demikian. Abu Bakar Siddiq melawan anak kandungnya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Waktu itu dia belum masuk Islam. Abu Bakar sudah masuk Islam. Cuman, nah ini pelajaran Abu Bakar Siddiq ini jemaah. Yang membedakan dengan yang lain barangkali adalah dia sangat care dengan keluarganya. Ini menarik. Dia sangat peduli dengan keluarganya dan dia sangat berharap anaknya tadi itu, Abdurrahman tadi itu ya, masuk Islam, tidak terbunuh dalam perang ini. Kalau Umar kan enggak. Dia berharap sangat anaknya ini tidak terbunuh, maka ketika perang itu dia menghindar. Tidak mau berhadapan dengan anaknya. Khawatir dia membunuh anaknya atau sebaliknya anaknya membunuh dia. Maka dia menghindar dan Allah mengizinkan akhirnya anaknya ini masuk Islam. Sama juga ketika dia berharap sangat kedua orang tuanya masuk Islam. Bahkan dia pernah datang ke Rasul sendiri, ya Rasulullah, saya ada satu permintaan, kata dia. Apa itu? Doakan ibu saya, doakan ibu saya supaya mendapatkan hidayah. Didoakan oleh Rasul dan tidak berselang sekian hari kemudian ibunya datang menghadap dan masuk Islam. Ketika Fathu Makkah juga demikian. Di antara sekian banyak tawanan, kalau boleh disebutnya, Makkah waktu itu ada seorang tua, udah tua banget, buta matanya. Siapa namanya? Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar Siddiq. Dipopong kepada ya Rasulullah, ini orang tua saya, mohon maafkan dia. Bimbinglah dia masuk Islam dan bersyahadat masuk Islam. Bahkan kata Rasul, ya Abu Bakar, andai engkau tidak bawa bapakmu kemari, maka saya akan mendatanginya. Kemudian keluarlah dari lisan Abu Bakar Siddiq, sungguh keislaman pamanmu lebih aku cintai daripada keislaman ayahku. Kira-kira demikian. Maksudnya adalah Abu Talib. Abu Talib paman Rasul tidak sempat masuk Islam. Nah baik, itu di Badar. Di Uhud juga demikian. Pada perang Uhud tahun ke-3 Hijriah Badar tahun kedua, setahun kemudian tahun ke-3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Kaum muslimin jumlahnya, ada yang ingat jumlah kaum muslimin dalam perang Uhud? 1000 orang. Membelot 300, tinggal 300. Sementara kafir Quraisy jumlahnya berapa? 3.000 orang. Jadi 700 lawan 3.000. Badar 313 lawan 1.000. Uhud 700 lawan 3.000. Selalu nggak imbang. Tapi dengan strateginya, maka baginda Rasul dan kaum muslimin bisa mengalahkan musuhnya pada babak pertama peperangan. Pada babak yang kedua, ketika pasukan panah mengabaikan perintah Rasul agar tidak turun dari Bukit Rumat, mereka turun. Di sinilah awal kekalahan mereka pada babak yang kedua. Pada babak yang ketiga, ketika Nabi berhasil mengumpulkan pasukan lagi dan memberikan semangat kepada mereka, 3 hari kemudian mereka bangkit lagi dan siap memburu orang-orang Quraisy. Jadi perang Uhud itu 3 babak. Babak pertama menang, babak kedua kalah, babak ketiga menang. Mereka lah yang terakhir berada di lembah Uhud. Dalam kaidah peperangan, siapa yang paling akhir meninggalkan gelanggang, dia yang menang. Dan kaum muslimin terakhir meninggalkan gelanggang, bahkan siap memukul mundur mengejar kafir Quraisy lagi. Tapi kafir Quraisy sudah melarikan diri. Nah, pada akhir peperangan itu jemaah dikisahkan Abu Bakar Siddiq ini dialah orang yang mendampingi baginda Rasul dalam detik-detik yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan Nabi. Ketika Ibnu Qam'ah yang berhasil melemparkan lembingnya dalam surat tombaknya ke arah Rasul, sasarannya adalah leher Rasulullah. Karena bagian tubuh yang lain kan dilapisi dengan tameng. Kepala juga ada torbusnya, ada tamengnya gitu kan. Sehingga di antara celah yang dibidik adalah leher. Maka dengan tombaknya dari kejauhan, Ibnu Qam'ah, salah seorang kafir Quraisy, melemparkan tombaknya dan dia lihat dengan kepalanya sendiri, tombak tersebut menghajar leher baginda Rasul SAW. Dia pun berteriak, qataltu Muhammadah, saya berhasil membunuh Muhammad, katanya. Nah setelah kemudian kaum muslimin guncang luar biasa mereka tidak percaya dengan peristiwa tersebut tidak percaya akan kalahnya dan dalam kegalauan itu
Abu Bakar Siddiq menuntun baginda Rasul naik ke atas bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah ya, membentengi Nabi. Mereka berempat. Ya, naik ke atas, ternyata Nabi bukan lehernya yang kena, tapi apa ini namanya? Pelipis ya, pipi ya, masuk ke dalam dan gigi dalam Rasul itu patah. Sementara mata tombak itu ya dicabut bergantian oleh Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan gigi mereka dan bisa diselamatkan. Nabi dibopong ke atas, naik ke atas Uhud. Di atas itu sudah ada 2 orang. Ya, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Akhirnya di atas lereng bukit Uhud itu jemaah mereka berempat. Ya, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, saat yang menggenting itulah kemudian Uhud ini terasa seperti bergetar. Demikian dalam riwayat, berguncang ya. Kata Rasul, ditepuk punggung Uhud itu ya. Kata Rasul, "Ya Uhud, wahai Uhud, usbut, diam. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain." Demikian dalam riwayatnya, "Wahai Uhud, diam," kata Rasul. "Fa inna 'alaika nabiyyan," karena di atasmu ada nabi. "Wa siddiqan," Abu Bakar Siddiq. "Wa syahidain," dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar, Utsman. Dan sejarah mencatat bagaimana kedua orang sahabat ini betul-betul syahid. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz ya, ketika memimpin sholat subuh berjamaah, ditusuk, 3 hari kemudian meninggal. Dan Utsman juga demikian ya, syahid dalam sebuah peristiwa ya, yang pengeroyokan ya, kerusuhan ya, di akhir pemerintahannya dan menyebabkan dia syahid juga ya, syahidain. Nah, Abu Bakar Siddiq demikian mendampingi Rasul SAW. Dalam perang-perang berikutnya juga demikian ya, perang Khandaq ya, perang ketiga ya, lalu kemudian Sulhul Hudaybiyah, peristiwa keempat, ikut perang Khaybar, semua peperangan ya, puncaknya adalah perang Tabuk ya, perang terbesar, perang terakhir yang terjadi di masa Rasul namanya perang Tabuk ya, Ghazwatut Tabuk. Ini perang yang sangat sulit, sehingga pasukan itu disebut dengan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah, Jaish itu tentara, Usrah itu apa? Sulitan ya. Jadi tentara yang dalam keadaan kesulitan jelang musim panen jemaah, musim panas ya, kita tahu bahwa musim panas di Makkah dan Madinah itu ya, Jazirah Arab itu untuk membakar kurma sehingga dia matang. Nah, waktu itu ya, kurma itu belum matang, jelang musim panas, belum panen, jadi godaan banget gitu ya. Kalau sekarang kira-kira tanggal 22 lah kan gajian tanggal 25 ya 22 gajian, wah salah saya ya, tanggal 20 kalau begitu ya jadi belum panen gitu kan ya. Dan saat itulah kemudian perintah perang itu keluar, sangat luar biasa, sehingga Nabi selain memobilisasi massa tentara perang ya, Nabi juga mengkolekt ya, dana, sehingga semua mengeluarkan ya, hartanya ya. Kita ingat kisah Abdurrahman bin Auf. Maka ulama jamaah beda pendapat tentang besarnya jumlah infaknya Abdurrahman, entah berapa, saking banyaknya. Kalau kita kan nggak ketahuan saking dikitnya Abdurrahman itu saking banyaknya, kasih. Kadang ada yang tahu, kadang yang enggak ya. Kalau kita nggak ada yang tahu karena emang nggak ada yang diinfakkan. Utsman itu dalam hitungan ada yang mengatakan sampai 1000 ekor unta. Walaupun Muhammad Husain Haikal itu mentarjih demikian, kira-kira 300 ekor unta. Andai pun 300 ekor dikali misalnya 50 juta per ekor, kalikan berapa rupiah, udah banyak banget. Itu belum uang, itu baru yang dimaksud dengan unta ini jamaah bukan unta doang, dengan bebannya. Ya, dengan bebannya gitu kan. Kemudian perhiasan ya, para akhwat, para ummahat mengeluarkan kalungnya, gelangnya, susnya juga demikian. Nah, Umar nggak mau ketinggalan. Dia menginfakkan berapa? Separuh hartanya. Dicek di rekening sekian dikali 50%. Kita berani nggak gitu tuh ya? Ada penggalangan dana Rohingya, Palestina atau apapun ya, musibah yang lainnya, kita cek rekening kita. Ada 2-3 rekening. Di enter sekian kali 50 infaknya. Umar begitu kira-kira, menginfakkan separuh hartanya. Jadi secara presentasi mungkin Umar ya, banyak menginfakkan harta waktu itu dibanding dengan yang lainnya. Kalau karena separuh hartanya.
Tapi dia akan kaget sekali ketika menemukan Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh harta. Jadi kalinya itu enggak 50%, Pak, 100%. Yang diinfakkan 100%-nya gitu ya. Wa ma taraktu, ya, saya tidak meninggalkan untuk keluargaku illallah wa rasulah, kecuali Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar Siddiq. Ini luar biasa ya, menginfakkan seluruh hartanya. Nanti ada bahasan di kalangan ulama tentang hukum menginfakkan seluruh harta. Ya, maka kalau kita belajar sejarah hidup Nabi dan para sahabat itu, kadang harus dilihat ya, teks dan konteksnya. Tidak boleh telan mentah-mentah. Ya, infakkan seluruh anak istri nggak bisa makan gitu kan? Ini juga musibah. Ini juga musibah. Maka dalam konsep infak kan sederhana. Ya, tidak terlalu melepaskan gitu kan? Ya, wala tabsutha kullal bast. Ya. Tapi juga tidak juga pelit. Ini ya, tidak pelit, sedang gitu ya. Nah, Abu Bakar Siddiq ini dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Terakhir sebagai penutup karena ada jam 1 ya. Dan ini akan kita bikin 2 sesi kayaknya. Nah, dia juga selain menginfakkan seluruh harta dan ikut semua peperangan jamaah, dia juga yang menjadi semacam orang yang dipilih oleh Rasul SAW untuk menjadi imam ya, ketika Nabi sakit. Nabi sakit itu hari Rabu, Kamis, Jumat, tidak bisa Jumatan. Nah, mulai dari Kamis malam ini Nabi sudah tidak bisa lagi mimpin sholat, sehingga praktis Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari beliau tidak bisa lagi mimpin sholat. 3 hari detailnya sekitar 17 kali waktu sholat Nabi itu nggak bisa mimpin sholat lagi. Nah, 17 waktu sholat ini siapa yang mimpin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah yang menjadi imam. Walaupun beberapa muslimah ya, Aisyah misalnya protes, ya Rasulullah jangan ayah saya terus yang jadi imam. Dia itu orangnya lemah gitu ya. Artinya lemah di sini bukan lemah fisiknya ya, tapi baca Quran dikit-dikit nangis. Cobalah yang lain. Ya, tidak, kata Rasulullah. Maka selama Nabi sakit jelang wafatnya pada hari Senin waktu duha, Abu Bakar Siddiq lah yang menjadi pemimpin salat, mengimami salat kaum muslimin. Sehingga ini juga yang memberikan semacam kesepakatan ya di kalangan kaum muslimin. Setelah Nabi meninggal dunia, maka mereka sepakat untuk mengangkat ya, Abu Bakar Siddiq setelah Nabi sebagai khalifah ya. Nah, peristiwa ini terjadi di sebuah pendopo begitu kira-kira ya. Pendopo Sa'ib bin Ubadah, ini dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Jadi jemaah, kalau kita masuk Masjid Nabawi dari arah berlawanan dengan kiblat, di sebelah kanan pintu toilet 8, saya hafal banget ya, di belakang Museum Asmaul Husna, kita ke situ maka akan ketemu ini. Nah, itu ada foto yang lagi selfie. Ini namanya Saqifah Bani Sa'idah, sebuah taman ya, sebuah taman. Ini bukan di Bogor nih ya, ini di Madinah. Ini di Madinah jemaah, taman ini disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah, pendopo Bani Sa'idah. Disinilah para sahabat Ansar dulu gumpul ketika Nabi belum lama meninggal. Makanya Nabi itu agak telat dimakamkan. Nabi wafat pada hari Senin pagi, dimakamkan Selasa malam. Senin pagi wafat, Selasa malam dimakamkan. Penyebabnya 2. Pertama, ya, mereka harus memastikan siapa khalifah pengganti setelah Rasulullah, itu 1. Yang kedua adalah sebagian sahabat Nabi tidak percaya kalau Nabi itu meninggal. Nah, kalaulah tidak percaya kalau Nabi meninggal, gimana mau makamin? Orang nggak percaya. Kita ingat kata-kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, adribu unaqahu, saya akan penggal lehernya katanya. Jadi gimana mau dimakamin, orang percaya aja enggak. Makanya pemakaman Rasul itu agak di akhir ya. Selasa malam baru sempat dimakamkan. Nah, proses pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu terjadi di sini, di Saqifah Bani Sa'idah. Namanya tempat ini hari ini tempat diabadikan jamaah ya, menjadi taman ya, dan ini terbuka untuk umum. Enggak mesti beli karcis. Kalau kita kan dikit-dikit ada taman beli karcis. Ini enggak. Free, bebas. Bahkan ya kalaulah lagi tidak musim panas, bawa kebab, makan di sini, nongkrong di sini, enak banget. Ya, emak-emak biasanya kalau saya umroh saya ajak kemari. Ustadznya udah pulang, mereka belum pulang. Mengapa? Di depan taman ini hari ini ada banyak pedagang kaki 5.
Nah, itu yang bikin emak-emak betah ya. Mereka, jadi kalau dulu itu pedagang kaki lima itu ada di depan Masjid Nabawi, ya, hari ini nggak boleh lagi, diusir, ditempatkan di sini. Ya, pedagang kaki lima yang banyak, orang-orang Habasyah, orang Sudan itu dagang di situ, ya, di luar mall gitu ya. Nah, jadi disebut dengan Saqifah Bani Sa'id. Di sinilah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Kita cut sampai sini jemaah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ya, pada pertemuan berikutnya, ya, pada seri yang kedua, ya, kita akan bahas tentang ya, kiprah atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq setelah dia menjadi khalifah, ya, ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain memberangkat pasukan Usama, memerangi orang yang murtad, ya, dan melakukan ekspansi, gitu kira-kira, ekspansi dakwah ke Romawi. Ya. Endingnya nanti kita akan pungkas dengan perang Yarmuk. Itulah perang yang terjadi akhir pemerintahan Abu Bakar jelang pemerintahan Umar bin Khattab. Demikian kita cukupkan. Ada yang ingin tambahkan atau saya serahkan ke, saya udah kelebihan waktu ini. Silakan. Baik, mohon kita ada sesi tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan saja karena waktu tidak cukup. Saya persilakan. Yang mau bertanya silakan. Bagi yang nanya, saya siapkan hadiah buku 30 hari bersama Abu Bakar Siddiq. Yang nggak kebagian di belakang sana ada ya. Silakan. Yang pengen nanya. Silakan teman-teman. Atau cukup? Atau mungkin ini Ustaz, Ya. mungkin Ustaz yang bertanya. Oh baik. Kalau bisa menjawab bisa ini. Oh baik ya. Ini juga ada satu, mungkin ada dua. Oh ada dua. Dari panitia. Dari panitia. Insya Allah. Ini hadiahnya ada dua berarti. Saya akan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapakah ya, nama asli Abu Bakar Siddiq? Ya. Abdullah bin Utsman. Iya, tepat sekali. Silakan pilih mau buku ini atau ini. Yang ini. Nanti ambil ke depan. Pertanyaan yang kedua. Jawab A atau B. Wah, ini pilihan ini ya. Gampang nih ya. Di manakah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah menginap sebelum hijrah? A. Jabal Sur, B. Jabal Nur. A, B. Ya. Apa Jabal apa? Jabal Sur ya, betul ya. Ya, jadi ada dua ya, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Jabal Nur itu tempat Nabi dapat wahyu. Di atasnya ada Gua Hira. Jabal Sur itu tempat Nabi bersembunyi bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan ketukar ya. Ke depan. Satu lagi. Terakhir ya. Ini 30 hari bersama Umar bin Khattab. Siapakah nama anak Abu Bakar Siddiq yang dia menjadi musuhnya dalam perang Badar ya? Abdurrahman bin Abu Bakar, yang luar biasa. Ke depan silakan. Baik, hadiah di tangan saya udah habis. Itu artinya acara sudah selesai. Jazakumullah khair jaza, dan saya serahkan ke moderator lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kuat dan ilmu dan kepada keluarga Ustaz. Dan baik teman-teman sekalian juga terima kasih banyak atas kehadirannya, dan sampai bertemu kembali kepada kajian yang akan datang. Baik, kita akhiri saja Ustaz dan teman sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.